Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf ya, agak terlambat sedikit. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, pada sehat ya. Bu. Nih, alhamdulillah kedapatan kelas malam nih, ngajar anak-anak karyawan. Dulu terakhir kita semester 2 kenal juga ya, Iya, Bu. eh, belajar etika profesi juga, kalau nggak salah. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliahnya Big Data Analytics. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum istilahnya Big Data? Belum, Bu. Belum. Ada yang udah pernah dengar istilah Big Data? Oke, di sini saya ingin infokan kalau Big Data ini sebenarnya kita belajar cabang dari ilmu statistik ya. Ilmu statistik kita sempat pelajarin juga di semester 2 ya. Di semester 2. Nah, ini cabang maksudnya untuk himpunannya ya. Lanjutannya ini bisa ke arah Big Data Analytics ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau memang nanti selama perjalanan perkuliahan ya ada teknis suara bayi ya. Mohon maaf banget, minta tolong dimaklumkan karena memang kondisinya masih newborn ya babynya. Oke, mungkin itu aja. Di pertemuan satu ini kita lebih banyak ke introduction ya, lebih ke pengenalan. Di sini, nah, nggak jauh beda. Kalau untuk outline di mata perkuliahan saya, insya Allah saya lebih banyak kan memberikan di tugas dulu ya. Tugasnya nanti kita lebih ke praktek ya. Nanti ada instalasi tools untuk big data ini. Saya kasih kebebasan kalian mau coba eksplorasi di tools apa. Tapi ada standar defaultnya kita pakai bisa pakai Rapid Data Miner ataupun pakai Web Scraper ya, yang lebih gampang diinstal aja ya buat di teman-teman. UTS UAS saya nilainya lebih kecil, saya lebih tekankan di tugas nantinya ya. Kira-kira ada keberatan nggak dari teman-teman kalau saya kasih bobot sekian dari ekstensi, tugas, UTS, gimana? Sejauh ini aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Oke. Absennya bisa dikecilin. Absen, oh bobot nilai absennya. Kalau bobot absen nggak apa-apa ya 25 ya. Maksud saya tuh biar kalian kalau malam nih rame, kalian bisa datang, bisa ikut Zoom ya. Kalau UTS UAS ya kalian tinggal kopas lah kalau secara open book nantinya, ya kan? Oke, nggak apa-apa lebih banyak di tugas. Tugasnya nanti eh, bisa individu, bisa per kelompok ya. Karena memang eh, apa ya kita nanti toolsnya ringan-ringan aja yang kita pakai ya, karena ini basic ya kita pelajarin dulu. Nanti setelah itu baru nanti ke lebih ke intermediate-nya, baru nanti advance-nya. Secara bertahap aja kita pelajarin ya. Oke, oke kita mulai untuk introduction of Big Data Analytics. Nah, kurang lebih untuk referensi bukunya, kalau dari luar kita bisa belajar atau ambil PDF-nya itu dari ini ya, dari Foster Provos ya. Dia punya buku namanya Data Science for Business, tapi di dalamnya lebih ada data analytic thinking-nya. Nah, ada PDF-nya, bisa teman-teman ambil dari internet ya. Kalian ketik aja keyword-nya ini. Atau kalau kalian mau lebih eh, perdalami ya dari Hadoop ya, di sini juga bisa. Oke, kalau kita belajar big data,
nggak jauh dengan data yang sifatnya relasional sama non-relasional ya. Bedanya apa? Di sini kita bisa lihat ya penggambarannya kalau relasional artinya dia bisa diprediksi. Dia eh, apa ya rasional gitu ya, prediksi bisa diprediksi ke depannya nanti kalau saya bikin algoritma ini nanti ketika divisualisasikan banyaknya gimana ya prediksinya kira-kira akurasinya berapa persen ya kira-kira apa kalau saya implementasikan ini bisa jalan di semua platform nggak ya kayak gitu itu udah bisa diprediksi karena sifatnya memang eh, bisa ditebak ya masih rasional tapi kalau non relational kebalikannya ya dia sifatnya tentatif ya bisa berubah atau agile di sini dia juga dinamis ya bisa fleksibel bisa jalan nantinya kira-kira platform terbaru kira-kira bisa ngikutin nggak ya kalau memang dijalankan atau nanti kira-kira di mobile handphone dan lain-lain kalau saya diimplementasikan ini kurang lebih bisa nggak ya dijalanin gitu ya dan sifatnya memang dia lebih modern ya lebih ke udah GUI lah ya graphic user interface jadi tinggal klik aja ya kalau misalnya kita pakai tools yang memang sifatnya non relational. Nah kurang lebih kita nanti ada big data challenge ya nah ini nanti larinya ke tugas ya tugas teman-teman nah di sini nanti kita dasar dulu challenge-nya ya, pengambilan data, sampel data seperti apa kalau misalnya dari internet atau dari situs-situs tertentu ya, entah itu e-commerce, berita, e-news ya, e-news. Nah, kemudian macam-macam ya, nanti bisa dikategorikan. Nah, kemudian ada namanya Big Data Reference Architecture ya, arsitekturnya apa aja, kemudian kita ambil study case-nya apa, kemudian bagaimana sih tips kita kalau merancang solusi gimana sih cara nampilin visualisasi data kalau misalnya kita belajar big data ya makanya nggak jauh beda dengan statistik ya. Nah big data challenge di sini banyak ya kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan ya ini ada main di warna kalau orange itu complexity kemudian kalau biru dongkar di sini velocity biru agak muda itu ya. Nah, sifatnya memang kalau namanya kita bicara data, dia ada yang structure sama yang unstructure. Artinya dia tidak bisa dikelompokkan, ya, tidak mengikuti struktur. Artinya, contohnya kayak gambar, ya, audio, video itu kan lebih tidak terstruktur. Tapi kalau struktur itu ya kayak teks, ya itu kita sebutnya data-data yang terstruktur, yang bisa dikelompokkan ini string, ini number, ya ini misalnya untuk kelompokan desimal dan lain-lain ya pengambilan datanya pun nanti cleansingnya lebih mudahan teks daripada yang unstructured. Unstructured nanti larinya kemana lagi ada ilmunya lagi nanti apa larinya ke AI ya bisa ke machine learning dan lain-lain gitu. Oke kemudian kalau dari sisi data ya tadi ya contohnya di sini ada arsip ya ada arsip yang memang contohnya kayak tadi scan dokumen, statement, ya, medical record itu bisa jadi sumber data yang bisa diolah untuk kebutuhan sesuai dengan tujuan nanti goals-nya apa. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau dari docs ya bisa format Excel, bisa PDF, bisa CSV. Umumnya rata-rata kalau orang-orang big data lebih aman pakai CSV. Datanya lebih aman mungkin kalau saya bisa bukan prediksi ya, sepengalaman lebih teratur datanya ketika ditarik dari internet, pengelompokannya lebih mudah ya ketimbang kita pakai format XLS ya. Tergantung sih ya, tergantung kebutuhan nanti maunya seperti apa. Kemudian bisnis apps ya,
Contohnya di sini untuk kebutuhan CRM, ERP, ya, HR. Kemudian kalau media ya tadi ya, bisa image, video, audio, dan lain-lain. Nah, data-data pengambilan dari big data itu juga bisa kita nanti dari Twitter ya, Twitter, Facebook, Google Plus ya. Di sini dari LinkedIn. Kemudian kalau secara public web ya, di sini bisa dilihat sifat-sifatnya nih, kalian bisa lihat di angkanya ya, apa itu dia high, medium, kemudian ada juga low ya. Nah, ini kalau secara perkiraan cuaca, berita ya, atau kamus data ya, yang sifatnya web public. Nah, storage-nya biasanya kalau orang belajar big data itu nggak jauh dari RDBMS, ya, Relational Database Management System, atau NoSQL, Hadoop. Hadoop ini bawaan, kalau nggak salah dari Oracle ya. Oracle, SQL, Oracle ya. Kemudian machine log data di sini, kemudian ada sensor data, ya. Nah, sensor biasanya main di big data, dia contohnya kayak smart city ya, yang kita bisa lihat dia menggunakan sensor apa ya, seperti itu. Nah, sifat-sifat big data di sini nanti kita pelajarin tadi apa ya, velocity, variety, dan volume. Kalau volume berdasarkan jumlah kapasitasnya ya, dari varietasnya, dari keberagamannya, velocity-nya, dan lain-lain. Nah, di sini Big Data Analytic ya. Nanti kita setelah ini kita lihat video, ada contoh video tentang Big Data. Nah, untuk traditional analytic sama versus Big Data Analytic sangat berbeda ya. Kalau tradisional orang BI ya, Business Intelligence, rata-rata dia masih sifatnya deskriptif. Sesuai dengan narasi banget ya, apa yang ada di warehouse, ngambil data, katakan untuk 3 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, kemudian baru dianalisa. Bagus juga, tapi kadang ada gap untuk waktunya. Tapi kalau kita menggunakan Big Data Analytic, sifatnya dia bisa continuous ya, bisa predictable. Kira-kira sejam kemudian, 30 detik kemudian seperti apa. Ya. Nah, dia nggak jauh dengan data science ya, ilmu data. Kalau secara dataset ya, kalau tradisional dia lebih terbatas ya, karena itu tadi pengambilannya mungkin secara manual juga, kayak contoh orang-orang warehouse ya, orang-orang BI yang ngambil data transaksi semalam misalkan untuk perbankan. Oh, cut off-nya misalnya EOY-nya atau EOD atau EOM ya, kalau orang bank istilahnya end of month, end of year, end of day ya. Itu mereka terbatas kalau mau investigasi ya untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita udah menggunakan ilmu big data, skalanya dia udah skala besar. Dan itu pun secara continuous tadi ya, bisa di-set secara otomatis ya, bahwa oh, detik ini kira-kira orang jumlah yang pasien yang terkena COVID se-Indonesia ini ada berapa. Ya, itu dihubungkan secara penginputan datanya itu online, dan itu secara data skala besar ya. Itu bisa jadi menggunakan untuk pengolahan big data. Macam-macam ya di sini ya. Tradisional, kalau orang-orang yang kerja di warehouse mungkin lebih paham ya untuk rules-nya. Itu tadi ya, warehouse kerjasama dengan orang BI ya, biasanya. Untuk pengambilan keputusan mereka diperintahkan oleh direksi ataupun oleh pemangku keputusan ya di sini. Nah, di sini dia didukung, artinya gini ya Bu, support ini maksudnya kalau di tradisional kira-kira pertanyaannya gini, kira-kira apa sih yang bakalan, apa yang sudah terjadi, artinya sudah kejadian ya. Tapi kalau di big data dia itu bisa apa ya, bisa menjadi keilmuan baru bahwa oh, ternyata setelah pengambilan keputusan ini muncul tren seperti ini. Misalnya saya mau ngambil untuk jumlah orang yang terkena COVID
di Asia Tenggara ternyata ada ada apa ya kita sebutnya insight ya, insight baru bahwa ternyata di Asia Tenggara ini kenapa Indonesia paling tinggi ya. Oh, karena di Indonesia ini misalkan untuk orang-orangnya kesadaran untuk memakai masker sangat rendah. Oh, ternyata di Indonesia penyebarannya lebih cepat karena di wilayahnya lebih tropis dibanding negara lain misalkan seperti itu. Nah, itu artinya ada ilmu baru di situ. Kita bisa korelasikan ternyata menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab, yang masih belum terbantahkan misalkan. Big data bisa menjawab seperti itu. Nah, sifatnya big data analytic ya, kalau dari sisi volume performance ya, atau biasanya profesi seorang data scientist atau analisis, di sini dia bermain di data discovery ya. Ini berkorelasi juga dengan nantinya real time intelligence ya. Artinya si nasabah atau consumers ya, atau orang-orang agent, contohnya orang-orang BI ya, dia bisa melihat, oh ini kira-kira kalau diteliti datanya ini masih layak nggak ya? Berapa tahun ke belakang dan lain-lain itu diteliti ya. Ini kira-kira datanya banyak sampahnya apa enggak? Banyak yang perlu di cleansing apa enggak? Nah, nanti berkorelasi juga dengan orang-orang business user, artinya si pemangku keputusan dan lain-lain ya. Atau orang yang memang membutuhkan untuk dari sisi bisnis ya, alur bisnisnya ini nanti dijadikan laporan berupa presentasi ataupun berupa report. Ya, presentasi bisa apa dalam bentuk film dan lain-lain ya, dibuat sedemikian rupa, artinya visualisasinya itu menarik. Makanya orang yang jago bikin bikin apa ya? Orang yang jago bisa mengambil data, mengolah data sampai akurat ya, presisi dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia nggak bisa memvisualisasikan di depan umum ya, public speakingnya kurang oke. Nah, itu biasanya penyampaiannya pun nggak maksimal dari si orang, contohnya data scientist yang paham banget tentang ilmu pengolahan data ya. Tapi dia nggak bisa bicara di depan banyak orang, public speakingnya itu buruk misalkan, artinya nggak tersampai maksimal. Nah, itu jadi PR. Makanya orang yang bagus dalam profesi big data ya, itu dia bisa menerjemahkan bahasa dari komputer ke reportnya dia, kemudian dia visualisasikan dengan atraktif, sehingga orang yang mendengarkan, yang melihat juga bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya pengetahuan barunya dan lain-lain. Oh ternyata ada hal lain yang memang belum dijawab di sini, gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kurang lebihnya memang big data itu lebih trennya sekarang lebih diminati ya. Nah, ini untuk big data analytic ya, kondisinya dari apa yang kita udah pelajari ya, ini faktor-faktornya ya. Artinya ini kerangka yang memang dijadikan standar untuk referensi bahwa oh ternyata dari varietas ini ya, dari kebanyakan ini, item parameter ini nantinya bisa dijadikan pengelompokan bahwa oh ternyata datanya ini bisa di-extend atau bisa diperpanjang. Kemudian oh ternyata datanya sifatnya non-relational, artinya di sini bisa dapat kebaruan ya karena saking dinamisnya. Nah, datanya bisa digabungkan ya. Mungkin data yang sejam yang lalu sama data terkini di hybrid ternyata dapat ilmu baru ya, dapat pengetahuan baru bahwa oh ternyata ada lagi nih yang bisa diolah, yang bisa dijadikan
parameter untuk eksekusi data selanjutnya. Jadi penelitian itu terus berlanjut, nggak stuck ketika udah dapat hasil, udah selesai. Tapi dia bisa dijadikan sumber penelitian lagi dari hasil tadi. Nah, ini sifatnya ya, dilihat dari kapasitasnya, volumenya, kemudian dari sumber datanya, ya, dari latennya dilihat ekstensinya seperti apa, kualitas datanya, keamanannya seperti apa datanya, ya, apakah dia bisa bekerja, artinya self-service itu dia bisa secara continuous ya, tanpa harus dicampur tangan oleh manusia, dia bisa otomatis pengambilan datanya, ya, atau dari sisi cost budgeting, ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Kecepatan nggak? Tahu sayanya yang kecepatan nih. Karena ngebut juga sih ya, banyak materinya. Sejauh ini masih aman. Ini saya absensinya saya lihat dari screenshot dulu ya. Ini kan kelihatan nih nama-namanya. Ada yang titip izin nggak di hari pertama, teman-teman? Halo? Nggak apa-apa di ini aja, apa suaranya. Kita atraktif untuk tanya jawabnya. Ini kita sesi break sebentar sambil saya lihat absensinya. Ada yang masih di kantor atau gimana? Atau udah di rumah semua nih? Sudah di rumah, Bu. Udah di rumah ya, Mbak Ria. Iya, Bu. Kerja, Bu. Oke, ada yang shift malam. Shift malam sekalian buka internet, sekalian kuliah gitu ya. Lembur, Bu, itu. Ngawur. Ya, Pak Wildan sama Alexander masih di jalan on the way. Oke, nggak apa-apa ya, namanya kuliah ya perjuangan ya. Saya juga dulu, saya kalau dulu malah offline lebih sakit lagi deh pokoknya. Jarak dari kantor ke kampus itu hampir 2 jam. Pernah suatu hari hujan, ya udah macet di mana-mana, pengembangan jembatan. Pas nyampe kelas, baru banget duduk, tiba-tiba sudah selesai dan saya nggak di absen. Sedih banget karena apa jam toleransinya udah melebihi. Nggak apa-apa ya cerita sedikit ya. Jadi ya ada plus minusnya lah orang yang kuliah sekarang sama yang periode dulu. Itu saya dulu masih tahun 2014 ya. 2014 saya masih ngalamin sama ngambil kelas karyawan juga saya. Jadi pagi sampai sorenya itu saya kerja dulu, baru naik motor dari apa Jakarta Timur ke Jakarta Barat ya 2 jam setengah waktu itu 2 jam lah kalau nggak macet. Oke, kita lihat ini dulu deh ya, ada YouTube. Ini kalau kelas malam nggak terlalu berat ya, kasihan teman-teman udah kerja juga. We all use smartphones.
But have you ever wondered how much Oke. data it generates in the form of texts, phone calls? Dengeran nggak Exabytes of data suaranya, gets generated teman-teman? every month by a single smartphone Dengar, Bu. emails, Oke. photos, videos, searches. But have you ever wondered how much data it generates in the form of texts, phone calls, emails, photos, videos, searches, and music? Approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user. Now, imagine this number multiplied by 5 billion smartphone users. That's a lot for our mind to even process, Contoh isn't it? sederhananya, In fact, orang this amount of pengguna data is handphone quite a ya, lot for traditional pasti computing banyak systems banget to handle. And this data yang massive bisa amount of diperoleh data dari is what we setiap term orang di as dalam big data. Let's have kan a look misalnya at orang the data pengguna generated Android per minute on the internet. tipe A, tipe B 2.1 ya, million bisa snaps are shared on Snapchat. dikategorikan 3.8 ya, million search queries are made on Google. 1 million kecil ya people log suaranya on to ini. Facebook. Bentar. 4.5 million videos are watched on YouTube. 188 million emails are sent. That's a lot of data. So, how do you classify any data as big data? This is possible with the concept of 5 V's: volume, velocity, variety, veracity, and value. Let us understand this with an example from the healthcare industry. Hospitals and clinics across the world generate massive volumes of data. 2,314 exabytes of data are collected annually in the form of patient records and test results. All this data is generated at a very high speed, which attributes to the velocity of big data. Variety refers to the various data types, such as structured, semi-structured, and unstructured data. Examples include Excel records, log files, and X-ray images. Accuracy and trustworthiness of the generated data is termed as veracity. Analyzing all this data will benefit the medical sector by enabling faster disease detection, better treatment, and reduced cost. This is known as the value of big data. But how do we store and process this big data? To do this job, we have various frameworks such as Cassandra, Hadoop, and Spark. Let us take Hadoop as an example and see how Hadoop stores and processes big data. Hadoop uses a distributed file system known as Hadoop Distributed File System to store big data. If you have a huge file, your file will be broken down into smaller chunks and stored in various machines. Not only that, when you break the file, you also make copies of it, which goes into different nodes. This way, you store your big data in a distributed way and make sure that even if one machine fails, your data is safe on another. MapReduce technique is used to process big data. A lengthy task A is broken into smaller tasks, B, C, and D. Now, instead of one machine, 3 machines take up each task and complete it in a parallel fashion and assemble the results at the end. Thanks to this, the processing becomes easy and fast. This is known as parallel processing. Now that we have stored and processed our big data, we can analyze this data for numerous applications. In games like Halo 3 and Call of Duty, designers analyze user data to understand at which stage most of the users pause, restart, or quit playing. This insight can help them rework on the storyline of the game and improve the user experience, which in turn reduces the customer churn rate. Similarly, big data also helped with disaster management during Hurricane Sandy in 2012. It was used to gain a better understanding of the storm's effect on the east coast of the U.S., and necessary measures were taken. It could predict the hurricane's landfall 5 days in advance, which wasn't possible earlier. These are some of the clear indications of how valuable big data can be once it is accurately processed and analyzed. So, here's a question for you. Which of the following statements is not correct about Hadoop Distributed File System, HDFS? A. HDFS is the storage layer of Hadoop. B. Data gets stored in a distributed manner in HDFS. C. HDFS performs parallel processing of data. D. Smaller chunks of data are stored on multiple data nodes in HDFS. Give it a thought and leave your answers in the comment section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. Now that you have learned what big data is, what
What do you think will be the most significant impact of big data in the future? Let us know in the comments below. If you enjoyed this video, it would only take a few seconds to like and share it. Also to subscribe to our channel if you haven't yet, and hit the bell icon to get instant notifications about our new content. Stay tuned and keep learning. Ini ada pertanyaan ya. Untuk ini untuk Pak Aji ya. Salah satu bedanya Big Data dengan RDBMS itu tipe data yang lebih banyak, bahkan bisa berbagai tipe file ekstensinya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari skala database ya, RDBMS itu kan Relational Database Management System, contohnya tadi ya Hadoop ya. Nah, kalau Big Data itu berarti ilmu datanya ya. Kita belajar ilmu data yang memang diproses dalam skala besar, lebih efisien ya, sederhananya seperti itu bahasanya. Dan dia menggunakan tools katakan yang memang agak lebih modern dibanding yang udah ada. Kalau yang udah ada sebelumnya kan kayak warehouse itu masih pakai data ataupun tools-nya itu masih tradisional kalau masih kita sebutnya ya. Jadi perbedaannya gitu. Kalau big data dia udah otomatis ya, pengambilan datanya bisa continuous time ya. Tapi kalau di RDBMS itu kan Relational Database Management System. Artinya database-nya ini kita bisa melihat kebutuhannya. Kalau kebutuhannya misalnya skala besar, kalau untuk data COVID ya, untuk kalian pernah lihat di Worldometer itu pasti dia punya database menggunakan contohnya untuk big data ini ya, entah dia pakai Oracle dan lain-lain. Nah, RDBMS-nya ini lebih ke apa ya? Metodenya ya. Metode database-nya sifatnya ini udah relational. Relational artinya kalau kalian belajar SQL ada yang sifatnya, kalau structure kan masih kaku ya dari tools-nya dan lain-lain. Tapi kalau udah pakai RDBMS itu dia lebih dinamis. Kan ada bedanya antara DBMS dengan RDBMS. DBMS lebih jadul, kalau RDBMS memang orang udah lebih ke arah RDBMS ya. Kalau big data itu ilmunya gitu. Kalau secara tipe data itu big data ini dia hanya mengakomodir tipe data tertentu ya, nggak semuanya bisa. Tapi kalau RDBMS kita bisa main konverternya ya, kita mau convert kemana itu bisa-bisa aja. Misalnya dari char ke long char dan lain-lain, tipe datanya kita mau samain, tanggal dan lain-lain. Tapi kalau big data biasanya apa adanya dan kita bisa kelompokkan. Misalnya kita mau ngambil data tanggal ya, tanggal, jam, menit, detik. Kita mau kelompokkan, misalnya saya mau mengambil yang trennya ini di hari ini jam sekian. Oh ternyata ada hot news-nya di jam berapa, prime time-nya jam berapa dan lain-lain. Itu big data lebih dinamis ya dibanding relation database itu lebih kaku gitu.
Kalau secara banyak tidaknya tergantung data yang mau diambil. Kalau skalanya kecil, bisa pakai RDBMS. Udah pakai cloud. Contohnya kalau misalnya mau pakai Hadoop ya silahkan bisa seperti itu ya. Atau pakai AWS ya kayak gitu. Nah tipe ekstensinya memang ya beda-beda tergantung kebutuhan ya. Tapi umumnya kalau main data ya nggak jauh dari Excel, dari CSV, dari gambar. Kalau gambar nanti beda lagi ilmunya ya. Kita implementasinya lebih rumit lagi karena ada konversi dan lain-lain gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Pak Aji ya. Sesuai kebutuhan biasanya kalau misalnya emang skalanya besar dan jangka panjangnya dibutuhkan terus pengembangannya nggak nggak usah pakai yang kecil lagi, kita udah main di cloud, pakai udah main di big data. Kalau memang ada resource SDM yang mengerti, biasanya perusahaan akan mengambil yang lebih kebaruannya di big data gitu. Oke, ini kalau Rafifa masuk malam ya, Rafifa Adila ya. Iya, Bu. Oke. Per, per semester ini apa gimana, Rafifa? Dari semester kemarin, Bu. Semester 3. Oh, karena ini ngikut apa? Soalnya kan seingat Ibu Romi ini kan reguler ya. Oh iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini ada temen yang nitip absensi lagi nggak? Kalau misalnya ada izin-izin gitu, langsung japri saya aja gitu, nggak apa-apa ya. Nanti saya coba lihat sifatnya seperti apa. Oke. Ini mohon maaf nih ada teknis tahu bulat lewat ya. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Oke, syukur deh nggak ganggu ininya ya. Oke, untuk ini sebenarnya ada 2 pertemuan ya. Oh ya, nanti kita udah ada grupnya belum sih? Kelas karyawan baru informatika ya. Kalau untuk all prodi di sini siapa yang mau berkenan jadi ketua kelas? Nanti kalau ada info apa-apa saya bisa hubungin ketua kelas. Ada yang berkenan untuk jadi ketua kelas dari teman-teman? Ada yang ini? Biasanya Mas Galih, Bu. Mas Gali. Iya, Mas Gali tadi ngomongin saya juga. Bu, ini udah mulai nih kuliah nggak? Oke. Nggak apa-apa, Pak Galih lagi aja ya. Tuh, kedengeran kan? Orang jualan tahu bulat. Ya, Bu. Mas Gali aja, Bu. Ya udah Pak Galih lagi aja deh. Tadi nomornya itu ya Pak, tak simpan lah ya. Jadi kalau ada info apa-apa, insya Allah dikabarin. Oke, mungkin saya bagi 2 ya pertemuannya. Ini slide-nya bisa kalian download di e-learning atau di chat tadi ya saya udah upload, bisa kalian download. Sejauh ini pengajaran dari teman-teman eh, ada kendala nggak kira-kira? Bikin grup saja boleh, bikin grup untuk statistik karyawan ya. Jadi kalau ada info apa-apa enak gampang tinggal di blast. Nanti coba disimpan aja. Nomor saya ada di slide ini kan ya. Ada di PPT.
bagi yang belum, simpan ya. Oh iya, buat teman-teman mohon doanya ya. Kita insya Allah dalam waktu dekat pengen ada pelaksanaan untuk akreditasi. Jadi mohon doa dari teman-teman semoga dilancarkan. Terus nggak ada kendala ya yang berarti minim revisi dan lain-lain ya. Mintanya seperti itu. Semoga akreditasi yang nanti yang kita lagi usahain ini bisa membanggakan gitu ya. Ya pengennya si A ya. Insya Allah ya. Amin. A plus. Akreditasi kayaknya nggak ada A plus Raffi Pak. Adanya A doang. Amin ya Allah. Jadi kalau dari Prodi kita tanggung jawabnya ada di LAM Infocom ya, lembaga akreditasi mandiri. Tapi kalau BAN PT biasanya akreditasi PT-nya perguruan tingginya. Jadi udah ada pemecahan saat ini. Ya nggak sekedar sharing aja. Kalau misalnya dari teman-teman kelas malam ke depannya ya ada prestasi yang membanggakan, infoin aja ya nanti dokumentasinya seperti apa. Nanti di arsip ya kita rekap, bisa kita buat tambahan untuk prestasi di prodi ITTS gitu ya. Iya beda. Jadi ada BAN PT dan LAM Infocom itu sekarang udah baru ya. LAM ini udah baru ya, baru model tahun inilah. Udah digadang-gadangin dari tahun-tahun lalu ya. Gitu. Oke, mungkin untuk sisa slide-nya di pertemuan berikutnya ya, karena memang berat juga kalau belajar Big Data malam-malam. Ini masih introduction, nggak apa-apa. Nanti kalian coba sering-sering aja buka YouTube ya. Di situ tentang Orange ataupun tentang web scraper ya. Nanti di grup lah, bikin grup dulu, nanti saya arahin ya pelan-pelan. Gitu. Jadi kurang lebih ya Big Data itu memang ilmu tren yang lagi diminati orang-orang saat ini ya sampai beberapa tahun ke depan ya, mungkin sampai puluhan tahun ke depan masih eksis. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita pelajari ilmu baru ini dengan ilmu yang kita udah punya ya, kayak ya kalau Office dan lain-lain masih basic ya, kita udah sehari-hari mungkin bagi teman-teman yang udah bekerja. Nah, ini ada ilmu baru yang memang bisa dijangkau, bisa latihan terus, ikut kursus, ikut materinya dan lain-lain ya, ikut sertifikasinya dan lain-lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya kita nggak sampai jam 9. Minggu depan insya Allah kita coba instalasi ya untuk penggunaan toolsnya. Coba nanti dari sekarang kalian cari tahu apa itu web scraper, apa itu Orange ya. Toolsnya seperti apa, dari video YouTube aja dulu kalian pelajarin pelan-pelan gitu. Nanti linknya bisa saya infokan di e-learning, bisa ya kalian coba pelajarin. Kalau mau mandiri ya silahkan cari keywordnya aja di YouTube, misalnya cara belajar big data dengan tools web scraper ya, seperti itu. Mungkin itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya Farhan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa via grup juga ya, bisa tanya. Insya Allah kalau bisa saya jawab langsung ya. Kalau misalnya ada pendingan, saya bisa jawab di besok harinya ya. Mungkin kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya buat teman-teman. Makasih banyak untuk partisipasinya malam ini yang udah join ya. Mohon maaf tadi ada terlambat. Eh, Semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.